Teman-teman, sorotan tajam kita kali ini di Ngobrol NKRI, saya masih ingin mengangkat satu diskusi tentang posisi duduk dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam sidang paripurna terakhir yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Secara protokoler, duduk seorang wakil presiden karena ia adalah orang kedua di republik ini sebagai pemimpin tertinggi konstitusional dipilih langsung oleh rakyat dan itu merupakan satu paket dengan presiden, itu melekat duduk bersebelahan dengan presiden. Inilah yang kemudian menjadi polemik meluas di media sosial kita terkait dengan posisi duduk dari wapres kita yang tidak bersama dengan presiden ketika memimpin sidang paripurna terakhir. Bahkan presiden duduk bersama dengan para menko. Ini menjadi pemandangan tak elok. Dan yang paling menarik itu adalah raut wajah wakil presiden kita, Mas Gibran, yang kembali menjadi sorotan. Apakah wajah Mas Gibran itu ya memperlihatkan sesuatu yang ia ingin tunjukkan kepada publik bahwa posisi duduk itu adalah tidak benar dan sekaligus ia hendak memberi kode dan sinyal atau simbol yang berbicara sangat mendalam bahwa ada sesuatu yang mengganjal paling tidak bagi wapres terhadap presiden dan juga bagi protokoler istana yang mengatur duduk-duduk para pejabat khususnya presiden dan wakil presiden. Teman-teman, kita coba lihat video yang beredar luas di media sosial kita. Saya temukan itu di tutur media digital. Teman-teman lihat bagaimana gestur ini mewakili juga ya apa yang mungkin secara suasana kebatinan itu sangat berbicara sangat mendalam. Kita saksikan. Baik teman-teman, saya akan coba mengajak kita mengulas apa yang terjadi itu dengan catatan yang saya temukan juga sangat berharga untuk kita timbang sebagai bagian dari upaya kita kritis pada apa yang tersaji di media sosial kita terkait dengan tak eloknya protokoler istana mendudukkan wapres kita setara dengan Menko ya dan tidak bersama dengan sejajar dengan presiden ya dalam sidang paripurna terakhir. Saya membaca teman-teman beberapa catatan yang dibagikan oleh akun Instagram Zaid Musafi ya. Wapres itu bukan menteri. Lalu mengapa Gibran duduk sejajar dengan para menteri? Apakah ini hanya persoalan teknis atau ada kekeliruan memahami hierarki konstitusi? Jadi
kita jangan tertipu dengan istilah pembantu presiden. Memang Undang-Undang Dasar 1945 menyebut ya presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Ya, jadi kata dibantu ya. Tetapi istilah dibantu atau membantu presiden tidak otomatis menjadikan wakil presiden setara dengan menteri. Ini clear ya. Sebab wakil presiden merupakan jabatan langsung dari rakyat melalui pemilu. Menteri ya berbeda karena ia memperoleh jabatan karena diangkat oleh presiden, ya. Dan sumber legitimasinya juga berbeda. Kalau presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu paket pasangan, kemudian mendapatkan mandat langsung dari rakyat, lalu dilantik oleh MPR dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme konstitusional. Sementara menteri dipilih dan diangkat oleh presiden. Kemudian dapat diberhentikan kapan saja oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Jadi, ya, bagaimana mungkin kedudukannya dianggap sejajar? Jadi, tidak mungkin wapres itu sejajar dengan menteri, sekalipun itu menteri koordinator misalnya. Yang kemudian, wapres adalah pejabat konstitusional tertinggi kedua di Republik kita, sesuai dengan konstitusi juga. Nah, wakil presiden bukan bawahan administratif biasa. Ia merupakan pejabat konstitusional yang disiapkan untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan apabila presiden satu, mangkat, kedua, berhenti, ketiga, diberhentikan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, ya, misalnya sakit permanen dan seterusnya. Nah, ketika itu terjadi, bukan menteri yang menggantikan presiden, wakil presidenlah yang secara otomatis kemudian dilantik menjadi presiden dengan mekanisme konstitusional juga. Nah, yang berikutnya, inilah perbedaan paling fundamentalnya, bahwa menteri membantu presiden untuk menjalankan bidang pemerintahan tertentu, nah sementara wakil presiden membantu presiden sekaligus menjadi pengganti konstitusional presiden. Artinya, fungsi wakil presiden bukan sekadar membantu pekerjaan presiden, ia adalah penjaga kesinambungan kekuasaan negara. Jika presiden itu memang seperti 4 catatan tadi, ya, mangkat, berhenti, diberhentikan, dan tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, misalnya sakit permanen dan seterusnya. Ya, artinya wakil presiden itu adalah penjaga kesinambungan kekuasaan negara secara konstitusional. Nah, jadi apa makna posisi duduk Gibran ya sebagai wakil presiden tentunya? Dalam sidang kabinet paripurna, Gibran tidak terlihat duduk berdampingan dengan Presiden Prabowo. Ia ditempatkan dalam satu barisan dengan para menteri koordinator. Dan istana menyebutnya itu sebagai kebutuhan teknis acara. Dan itu Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara sudah memberikan konferensi pers bahwa itu soal teknis saja. Tetapi secara hukum atau secara konstitusi dan protokoler istana, ya, posisi kursi tidak menurunkan, eh, memang dikatakan tidak menurunkan kedudukan konstitusional wakil presiden. Tetapi dalam acara kenegaraan, tata tempat bukan sekadar urusan furniture, ya, bukan soal teknis, bukan soal bahwa ini presiden ingin ya memberikan arahan kepada semuanya. Karena istilah pembantu itu hanya tepat bagi menteri, bukan bagi wakil presiden. Jadi begitu ya kita memahaminya. Jadi protokol adalah bahasa kekuasaan, ya, termasuk protokoler itu adalah bahasa kekuasaan. Dalam pemerintahan tata tempat menyampaikan pesan tentang hierarki, tentang penghormatan, tentang kewenangan dan posisi kelembagaan. Karena itu ketika wakil presiden ditempatkan sejajar dengan menteri, publik wajar bertanya, apakah itu tepat? Apakah ini soal teknis atau gestur dari Mas Gibran yang raut wajahnya sangat multi interpretatif itu yang mewakili pertanyaan publik juga. Apakah ini hanya soal desain ruangan atau gambaran mengenai bagaimana posisi presiden yang sekarang misalnya isunya diamputasi sedang di mata-matai oleh
kelompok-kelompok tertentu dalam istana misalnya, atau dalam pemerintahan ini. Ini tentu saja butuh klarifikasi terus-menerus. Jadi simbol tetap harus dikritisi. Jadi masalahnya bukan sekadar kenapa Gibran tidak duduk di samping Prabowo, masalahnya yang lebih serius adalah apakah institusi wakil presiden ya masih diperlakukan sebagai pusat kedua dalam institusi kepresidenan atau berperlahan-lahan hanya diposisikan sebagai salah satu pembantu presiden di antara puluhan pembantu presiden yang disebut menteri ya atau kepala badan dan seterusnya. Ini menurut saya teman-teman, wakil presiden memang membantu presiden, tetapi wakil presiden bukan menteri ya. Menteri diangkat oleh presiden, wakil presiden dipilih oleh rakyat. Menteri dapat diganti oleh presiden sewaktu-waktu. Wakil presiden justru disiapkan konstitusi untuk menggantikan presiden. Ya, jadi jangan biarkan tata tempat mengaburkan tata negara. Nah, itu yang harus kita kritisi, ya, karena dalam negara konstitusional kursi boleh dipindahkan, ya. Kursi boleh berpindah, tetapi kedudukan konstitusional tidak boleh direndahkan. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran buat kita bersama. Apakah kita memang taat azas ya sesuai konstitusi kita ataukah memang ada sesuatu yang mengganjal terkait dengan posisi wakil presiden yang sudah dianggap sangat membahayakan kelompok-kelompok tertentu ya. Ataukah wajah Mas Gibran itu memberikan representasi tentang apa yang sedang terjadi sebetulnya. Semoga ada manfaatnya dalam ngobrol NKRI kali ini.